Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada apa aja ya? Yuk kita simak baik-baik. Perhatikan gambar bola dunia yang ada di hadapan kalian. Nah, kita lihat di sini yang mana ya posisi Indonesia? Posisi Indonesia di bagian ditandai lingkaran. Letak Indonesia berada di wilayah tropis. Wilayah beriklim tropis memiliki ciri-ciri umum, suhu rata-rata sekitar 20 derajat Celcius, serta lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Fauna atau hewan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah yang berbeda, yaitu fauna di bagian barat, fauna di bagian tengah, dan fauna di bagian timur. Fauna bagian barat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hewannya tidak memiliki kantung, banyak jenis kera, mamalia memiliki tubuh yang cukup besar, dapat ditemukan berbagai jenis reptil, dapat dijumpai berbagai jenis burung bersuara merdu dengan warna yang indah, serta memiliki banyak jenis ikan tawar. Contohnya ada orangutan, gajah, harimau, badak bercula 1, dan bekantan. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki tingkat kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi di sepanjang tahun. Rata-rata, suhu udara tahunan di wilayah ini cenderung tinggi. Pada bulan terdingin, suhu udaranya masih di atas 18 derajat Celcius. Ciri-ciri flora Indonesia bagian barat. 1. Tumbuh subur dan berdaun hijau. 2. Kawasan hutan rimbun. 3. Ada kawasan hutan mangrove. 4. Memiliki ukuran yang tinggi. 5. Banyak tumbuhan meranti-merantian. Flora Indonesia bagian barat atau di paparan Sunda ini terbagi menjadi 3 macam, antara lain flora endemik seperti jenis bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi dan bunga Anggrektian Suharto yang hanya terdapat di wilayah Sumatera. Flora khas paparan Sunda pada bagian timur yang didominasi oleh mangrove atau bakau dan rawat gambut. Flora di bagian pantai barat yang dipenuhi oleh tumbuhan meranti-merantian, rawa gambut, kemuning, rotan, dan hutan rawa air tawar. Contohnya ada Rafflesia arnoldi, bunga bangkai raksasa, Persia shaidina, Chalate lucy. Fauna di Indonesia bagian tengah tipe peralihan. Tipe fauna di bagian ini merupakan hewan yang cuma ada di wilayah bagian tengah, yang dengan jelas berbeda dengan jenis hewan yang berada di bagian barat dan timur Indonesia. Garis Wells merupakan garis yang memisahkan antara tipe hewan di bagian barat dan garis Weber di bagian timur. Habitatnya tersebar di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Memiliki fauna campuran antara tipe Asia dan Australis. 2. Bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. 3. Tipe fauna peralihan yang terancam punah dan sangat langka dapat dikategorikan sebagai tipe hewan endemik. Contohnya ada burung kakatua, loris, anoa, dan beruang. Flora Indonesia bagian tengah. Jenis flora yang satu ini memiliki kekhasan tersendiri dibanding dengan flora yang ada di bagian barat dan timur Indonesia. Flora di Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis flora yang berada di Indonesia di bagian tengah memiliki ciri fisik seperti halnya flora bagian barat, diantaranya 1. Memiliki ukuran daun yang kecil. 2. Tumbuhannya juga memiliki ukuran yang kecil. 3. Memiliki daun yang pendek. Dan yang terakhir 4. Hanya tumbuh di Indonesia. Contohnya ada cempaka hutan, anggrek hitam, buah lontar, dan lowuensi. Fauna Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia Timur sangat dekat dengan wilayah Australia. Inilah sebabnya fauna di wilayah timur sangat mirip dengan hewan yang ada di Australia. Berikut adalah fauna Indonesia bagian timur. Ciri-cirinya adalah mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil, berbagai jenis burung warna bulu yang menawan, tidak ditemukan kera di hutannya, memiliki banyak binatang berkantong, ikan air tawar yang relatif lebih sedikit, terdapat banyak hewan yang bertanduk. Contohnya ada landak, burung kasuari, kanguru, dan walabi. Flora Indonesia bagian timur. Jenis flora bagian timur Indonesia memiliki kemiripan dengan jenis flora Australia, sehingga disebut tipe Australis. Jenis tanaman ini ada di Maluku dan Papua. Garis Weber pemisah antara wilayah tengah dan timur Indonesia. Sama halnya dengan kedua daerah persebaran flora bagian barat dan bagian tengah.
Jenis flora di bagian timur ini juga memiliki ciri-ciri tumbuhan sebagai berikut. Flora di Indonesia bagian timur yang termasuk kedangkalan suhul atau paparan suhul. Terdapat di sekitar wilayah Papua dan Maluku, memiliki daun paralel, memiliki daun yang panjang. Contohnya ada magnolia, cempaka wangi, beri, pidada putih. Persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di dunia dibagi menjadi 5, yaitu Nearctic, Neotropik, Palearctic, Ethiopians, Oriental, dan Australis. Australis adalah sebutan bagi suatu kawasan di Oseania yang mencakup Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau di sekitarnya, di Samudra Pasifik. Istilah ini diciptakan oleh Charles de Borres dalam buku Histories des Navigation aux Terres Australis tahun 1756 dan berasal dari bahasa Latin yang bermakna Selatan Asia. Oriental adalah hewan yang tinggal di wilayah oriental. Wilayah oriental memiliki fauna yang khas. Ciri-ciri fauna oriental adalah tinggal di daerah tropis, banyak mamalia berukuran besar, banyak spesies kera, banyak hewan endemik, amfibi berekor sangat langka, mamalia berkantung sangat langka, dan banyak jenis burung bersuara merdu namun sedikit yang berwarna menarik. Ethiopia adalah negara Afrika Timur berbatasan dengan Eritrea, Sudan, Sudan Selatan, Kenya, Somalia, dan Djibouti. Negara seluas sekitar 1,1 juta kilometer persegi ini berpenduduk hampir 100 juta jiwa. Wilayah neotropis adalah salah satu dari 8 wilayah biografi yang berada di permukaan tanah bumi. Secara fisik, ini meliputi ekologi eksteratial dari benua Amerika seluruh zona hangat Amerika Selatan. Adalah salah satu dari 8 wilayah biogeografi yang berada di permukaan tanah bumi. Nearctic meliputi sebagian besar Amerika Utara yang meliputi Greenland, Florida Tengah, dan dataran tinggi Meksiko. Wilayah Palearctic merupakan wilayah persebaran fauna yang paling luas, namun fauna tidak terlalu beraneka ragam. Hal ini ditandai dengan tidak terlalu banyaknya hewan endemik dari wilayah ini. Nah, yuk kita lihat contoh hewan-hewannya. Nah, untuk pertama ada contoh fauna di wilayah Australis. Yang pertama ada koala dan juga kanguru. Selanjutnya ada contoh fauna di wilayah Oriental. Contohnya ada tapir dan owa. Selanjutnya, contoh fauna di wilayah Ethiopia. Pertama ada jerapah, lalu juga ada gorila. Selanjutnya ada fauna di wilayah neotropik, yaitu ada terenggiling dan sloth. Nah, selanjutnya juga ada contoh fauna di wilayah nearctic. Yang pertama ada rusa dan tikus kanguru. Nah, yang terakhir ada contoh fauna di wilayah Palearctic, yaitu ada rusa kutub dan juga kucing kutub. Yuk kita lihat persebaran flora di dunia. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan dengan pohon-pohon tinggi dan iklim yang hangat. Hutan ini memiliki struktur vegetatif unik yang terdiri dari beberapa lapisan vertikal pohon termasuk kanopi atau tajuk, lapisan bawah, lapisan semak, dan permukaan tanah. Nah, di sini ada contoh gambar hutan hujan tropis. Hutan musim atau mountain forest adalah jenis hutan yang termasuk dalam ekosistem darat dan berada di daerah yang memiliki iklim muson tropis atau musim kemarau dan hujan, yaitu daerah yang memiliki perbedaan musim kering dan musim basah seimbang dan jelas. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh hutan musim. Hutan gugur merupakan hutan yang mengalami 4 musim, yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Salah satu ciri khas dari bioma ini adalah pada kebiasaan pepohonannya. Pohon-pohon di hutan gugur akan merangas atau menggugurkan daunnya pada saat-saat tertentu. Nah, kita lihat pada gambar, itu adalah hutan gugur. Bioma taiga adalah bioma yang sebagian besar tersusun atas pohon konifer berdaun bentuk jarum. Bioma ini dapat ditemukan di wilayah subarctic. Wilayah subarctic adalah wilayah di belahan bumi utara yang terkenal di selatan lingkar Arktik.
Nah, di sini adalah contoh bioma taiga. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, juga ditemukan di dekat Antartika, dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Nah, di atas ini adalah contoh tundra. Padang gurun adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang kurang dari 250 mm per tahun. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Nah, pada gambar di atas adalah contoh padang gurun. Ekosistem padang rumput atau grassland adalah ekosistem daratan terestrial yang terbentuk melalui proses alami. Seperti namanya, ekosistem padang rumput memiliki hamparan rumput yang luas. Nah, pada gambar di atas adalah contoh padang rumput. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia? Buat kalian yang sudah menonton dari awal, boleh ya untuk like, share, subscribe channel kita. Terima kasih.